Shalom saudara, senang sekali saya berjumpa lagi malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah dalam keadaan benar-benar diberkati Tuhan tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita siapkan ruangan kita siapkan keluarga kita untuk bersama-sama dalam doa malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya berikan waktu sejenak. Mari kita mau menikmati kebaikan Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya biar Tuhan itu adalah maha hadir. Dimanapun dia berada, dia selalu ada, dia selalu setia, selalu menolong, selalu menopang kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama hampiri tahta Tuhan. Dia adalah Bapa yang begitu setia. Dia Bapa yang selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah lalai menunjukkan kasih setianya. Bahkan malam hari ini kita ada bersama-sama, boleh berjumpa bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mungkin lagi di mobil, mungkin lagi di kantor, mungkin lagi di rumah. Dimanapun berada, kita percaya bahwa itu adalah bagian dari kasih setia Tuhan, sehingga kita boleh bersama-sama berjumpa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Tanggalkan segala beban, tanggalkan segala persoalan hidup kita. Kita mau menghampiri, pokoknya kita mau hampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Bapa yang begitu setia dalam hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang tidak pernah berhenti menunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau Allah yang selalu senantiasa ada di samping kami, bahkan ada di dalam kehidupan kami. Apapun persoalan hidup kami Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi, apapun badai yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang ajaib tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau meletakkan pengharapan kami mau meletakkan iman kami hanya kepada Engkau Tuhan. Karena tidak ada tempat lain yang kami bisa bergantung selain kepada Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menghampiri Engkau Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menghampirimu Tuhan. Kiramaya syadaya dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang setia Tuhan. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kiramaya syara. Mari satukan hati kita satukan pikiran kita yang tertuju kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kiraya syara. Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Bapa, kita panggil Dia ya. Kau setia Bapa, Kau mulia,
Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia. Kau menunjukkan setiamu, Kau mulia, Kau ajaib. Haleluya. Mari kita sama-sama menghampiri tahta Tuhan saat ini. Jangan takut, jangan gentar, jangan mengingat masa lalu, jangan mengingat dosa kita. Kita menghampiri tahta Tuhan karena Dia Bapa yang setia. Oh, Kau setia.
apapun beban hidup kita saat ini, apapun masalah yang kita hadapi, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Bapa yang selalu ada di setiap momen hidup kita. Oh Yesus, mari hampiri tahtanya, mari hampiri hadiratnya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kasih setiamu sempurna, kasih setiamu ada bagi kami. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Oh Tuhan, Kau Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Kau Allah yang luar biasa setia. Kami mau menghampiri Engkau Tuhan. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami menyadari Tuhan, ada begitu banyak pelanggaran dalam hidup kami. Ada begitu banyak dosa yang kami lakukan Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, ketika kami menghampiri tahta-Mu, ketika kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, tidak akan mengurangi kekudusan-Mu Tuhan, tidak akan mengurangi kesucian-Mu Tuhan. Justru kami yang tidak kudus ini, justru kami yang tidak suci ini Tuhan, Engkau layakkan untuk menghampiri Engkau Tuhan, untuk melayakkan kami itu untuk menjamah hadirat-Mu Tuhan, untuk menjamah jubah-jubah-Mu Tuhan, untuk melihat wajah-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah melihat siapa kami Tuhan. Kau Allah yang tidak melihat masa lalu kami Tuhan. Engkau tidak melihat dosa kami Tuhan. Engkau tidak melihat siapa kami Tuhan. Tapi Engkau Allah yang melihat ada sesuatu yang bernilai lebih dalam diri pribadi kami masing-masing. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Bapa yang tidak pernah melihat rupa kami Tuhan. Tetapi ada hati yang Kau cari dalam diri kami Tuhan. Hati seorang hamba yang mau Tuhan. Yang mau Engkau Tuhan. Yang mau menghampiri Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Kira malala mana syekira. Kira malala mana syekira rabara basyada. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada kau. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku yang terbaik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang tidak melihat siapa kami, Kau Allah yang tidak melihat rupa kami, Kau Allah tidak melihat masa lalu kami, Kau Allah yang tidak melihat dosa kami Tuhan. Tapi Kau melihat ada sesuatu yang bernilai dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau belajar lebih lagi dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi dia, pakai dia, biar nama Tuhan terus dimuliakan dalam hidupnya Tuhan. Biar yang firman Tuhan yang disampaikan adalah isi hati-Mu Tuhan. Bila firman Tuhan mengisi tanah-tanah hati kami yang kosong ya Tuhan, sehingga benih firman itu boleh bertumbuh Tuhan. Dan ajari kepada setiap pribadi kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi jadikan kami pelaku firman yang menghidupi firman-Mu siang dan malam. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom SSC Family, selamat malam. Kita berjumpa lagi di doa malam hari ini. Saya percaya sepanjang hari ini kita menerima mujizat Tuhan, berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, di malam ini saya akan share tentang a new wardrobe, di mana setiap kita pasti memiliki lemari pakaian dan di dalamnya begitu banyak pakaian yang bisa kita pilih. Bahkan mungkin ada pakaian kita yang masih sempit, pakaian kita yang lama, atau pakaian yang kita baru beli. Nah, suatu perubahan hidup itu mengalami proses juga. Dan sebab itu perubahan adalah sebuah keharusan, karena perubahan merupakan esensi dari kemajuan. Saya percaya
Setiap tahun, setiap manusia pasti mengalami progres perubahan dan mengalami kemajuan yang luar biasa. Asal kita berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, menjadi maju berarti harus berpindah posisi untuk semakin ke depan dari posisi semula. Nah, saya ulangi, menjadi maju berarti harus berpindah posisi semakin ke depan dari posisi semula. Nah, di era yang serba maju dan cepat berubah ini, kita dituntut untuk selalu berubah dan beradaptasi. Nah, dengan kita mengikuti perubahan era di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita mengalami yang namanya new normal katanya. Padahal bagi setiap kita mungkin itu sebuah ketidaknyamanan gitu ya. Karena ada perubahan yang harus kita lakukan. Hal yang sudah sering banyak orang lakukan yaitu memakai masker kemana-mana, mencuci tangan, bahkan ada yang stay di rumah aja, bekerja di rumah aja. Nah, setiap kita perlu mengetahui, perlu tahu perubahan di era yang saat ini, di masa yang saat ini. Bahkan kita harus beradaptasi, bukan hanya beradaptasi, tapi kita juga perlu tahu, melihat masa depan yang jelas di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, setiap saya percaya perubahan bisa terjadi dalam banyak hal. Salah satunya perubahan pada diri kita masing-masing. Dari awalnya yang tidak tahu COVID itu apa, menjadi tahu. Dari yang biasanya tidak pakai masker, mungkin sekarang kita pakai masker. Yang dulu sering malas cuci tangan, tapi sekarang malah tiap menit cuci tangan. Saya percaya semuanya itu saat ini, sekarang ini, kita mengalami perubahan. Nah, setiap perubahan yang Tuhan mau harus mengarah ke perubahan yang positif. Contoh dari kita yang awalnya lupa berdoa, kita jadi sering berdoa. Kita tadinya hanya doa makan, akhirnya kita membangun mezbah sama Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi dengan membangun keintiman yang luar biasa sama Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan kita sangat senang dengan yang namanya perubahan. Kolose 3 ayat 9b sampai yang ke-10. Begini firman Tuhan. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi kita telah menanggalkan manusia lama kita dan telah mengenakan manusia yang baru. Di dalam terjemahan The Message saya bacakan, don't lie to one another. You're done with that old life. It's like a filthy set of ill-fitting clothes you've stripped off and put in the fire. Now you're dressed in a new wardrobe. Every item of your new way of life is custom made by the Creator with His label on it.
Saya bacakan artinya. Anda sudah selesai dengan kehidupan yang lampau. Ini sama seperti satu set pakaian kotor yang sudah tidak pas yang telah Anda lepaskan dan masukkan ke dalam api. Nah, sekarang Anda dan saya mengenakan pakaian dari lemari pakaian yang baru. Setiap pakaian dari cara hidup kita dibuat khusus oleh Sang Pencipta dengan labelnya di dalamnya. Saya percaya setiap kita dapat mengubah hidup apabila kita secara pribadi sudah berubah. Kita tidak dapat mengubah hidup seseorang tanpa adanya perubahan hidup di dalam diri kita secara pribadi. Nah, Albert Einstein berkata, orang bebal adalah orang yang mengerjakan hal yang sama dengan cara yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Orang bebal adalah orang yang mengerjakan hal yang sama dengan cara yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu adalah contoh dari orang bebal. Nah, iblis yang Alkitab katakan bahwa iblis akan selalu tidak suka dengan perubahan. Iblis akan mendorong kita untuk tidak membuat suatu perubahan. Karena kenapa? Karena iblis nggak suka. Iblis mau kita hidupnya begini aja terus. Hidup dengan gaya hidup yang lama, dengan pola pikir yang lama, dengan cara yang lama, tanpa tahu bahwa perubahan itu perlu. Nah, banyak orang yang tidak nyaman dengan perubahan. Saya awal-awal di tengah pandemi COVID ini, saya tidak nyaman dengan pemakaian masker ya secara rutin. Saya awalnya nggak nyaman sekali. Saya rasa nafas saya cuma antara hidung dan masker, kayak terbatas gitu. Tapi itu demi kebaikan saya juga dan kebaikan banyak orang. Itu sebabnya kita perlu yang namanya perubahan. Nah, sekarang bicara mengenai perubahan, poinnya adalah pertanyaannya mau berubah atau tidak. Bukan bisa berubah atau tidak. Karena ketika manusia ditanya, kamu bisa berubah tidak? Ya bisa. Bisa-bisa aja. Tapi berapa menit kemudian dia beda lagi. Dia balik lagi ke dasarnya yang lama. Tapi mari kita menanyakan diri kita sendiri. Kita mau berubah atau tidak? Katakan sama saya mau berubah. Nah, ada 3 poin yang akan saya share. Yang pertama yaitu perubahan hidup adalah suatu keharusan. Perubahan hidup adalah suatu keharusan. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang di dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, saya akan
memberikan ilustrasi buat kita semua. Saya akan memakai jas hujan ini. Matius 9 ayat 17 berbicara tentang kantong kulit yang tua. Saya memakai jas hujan. Ketika kita ketika kantong anggur yang tua itu sudah rusak, sudah lapuk, sudah gampang koyak dan bocor, itu pasti akan terbuang sia-sia. Sama halnya ketika kita di saat hujan badai, kita memakai jas hujan, tapi kita tidak memakainya dengan baik. Kita tidak menutup rapat jas hujan ini. Maka bagian dalam baju kita, bahkan badan kita akan basah. Karena kenapa? Karena kita tidak menutupnya dengan rapat. Kita akan basah ketika ada celah masuk, ada celah sedikit aja. Air hujan pasti akan membasahi badan kita. Nah, kantong anggur yang lama, yang kantong kulit yang tua, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Demikianlah kehidupan kita. Ketika kita tidak waspada, ketika kita tidak detail melihat kehidupan kita sendiri, saya sudah berubah atau tidak? Saya sudah berubah atau belum? Maka buah-buah yang akan kita hasilkan, kita tidak menikmatinya sendiri, tetapi kita dinikmati oleh banyak orang. Nah, mari hari ini keharusan kita adalah berubah. Kita harus melihat diri kita secara detail. Mari kita ngaca setiap pagi. Udah ada yang berubah belum? Udah mulai keriput atau belum? Atau rambut udah panjang atau belum? Kumis udah offside mungkin, udah lewat bibir mungkin. Mari kita sadari perubahan yang ada dalam kehidupan kita secara pribadi terlebih dahulu. Baru kita bisa merubah banyak orang ataupun banyak hal yang kita rubah. Nah, kenapa kita perlu mengubah kantong anggur yang baru? Karena Alkitab bilang ketika kantong anggur tua kita isi dengan anggur yang baru, anggurnya akan terbuang dan kantongnya pun rusak. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kehidupan kita tidak perbaiki, walaupun ada hal yang ada ilmu atau wawasan atau pengetahuan yang baik, tetapi pola pikir kita tidak rubah dan respon kita tidak rubah, itu sama dengan tidak mengubah apa-apa sebenarnya. Hari ini, mari kita ubah kehidupan kita. Nah, perubahan hidup adalah suatu keharusan. Suatu keharusan artinya adalah jika kita tidak berubah, maka hidup kita tidak akan berkembang dan maksimal. Untuk menerima berkat yang baru, engkau harus memiliki paradigma yang baru. Mari memiliki pandangan, memiliki mindset yang baru. Karena ketika Tuhan memberikan pewahyuan,
hikmat dan pandangannya Tuhan. Tuhan berikan hatinya Tuhan, tetapi kehidupan kita masih suka dengan pikiran yang lama, dengan cara pandang yang lama, itu semuanya akan sia-sia. Hari ini saya pastikan Bapak Ibu Saudara memiliki perubahan hidup dan memiliki paradigma, pandangan, dan hikmat pewahyuan yang baru dari Tuhan. Sebagai gereja, kita harus menjadi gereja yang bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas. Bukan hanya beradaptasi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saya percaya Pastor Roni dan tim, all pastor, semua belajar hal yang baru. Bukan hanya beradaptasi dengan situasi, tetapi kita belajar dengan jelas, melihat dengan jelas. Kita diajar oleh gembala untuk mari memiliki pandangan yang jelas ke depannya. Itu sebabnya kita masih bisa beribadah secara online dan kita memiliki alat yang cukup memadai untuk membuat service online seperti malam ini. Saya percaya semua karena Tuhan, bagi Tuhan, dan kemuliaan untuk nama Tuhan. Amin. Nah, hal yang kedua. Yang kedua adalah perubahan hidup menuntut suatu tekad untuk meninggalkan hidup yang lama. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan mau kita bertekad supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya, di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita berhadapan dengan Dia dengan hidup yang baru, dengan pandangan yang baru, dengan paradigma yang baru. Bukan hanya beradaptasi dengan keadaan dan situasi yang ada, tapi kita jelas mempelajari dan berubah dan melangkah dari hidup yang lama menuju kehidupan yang baru. Saya berikan ilustrasi. Saya sekarang, puji Tuhan, berat saya 72 kg dan ini jaket lama kebetulan, dan saya pastikan jaket lama ini nggak nyaman dan nggak keren gitu sama saya karena jaket ini sempit banget. Karena banyak orang mau tetap hidup dengan cara yang lama, dengan pola pikir, cara hidup yang lama, dan memiliki pandangan cara hidup yang lama. Itu karena kenapa? Karena dia tidak mau keluar dari zona nyaman. Udah nyaman pakai ini aja, udahlah pakai jaket ini aja, saya nyaman kok. Nah, padahal Tuhan sudah memilih dan menetapkan hal yang baik, bahkan lebih baik yang dari kita pikirkan. Jaket sempit ini nggak akan nyaman sama saya, dan saya pun nggak akan
pakai jaket ini sampai saya tua. Saya harus menggantinya dengan yang baru, yang lebih pas dan lebih sesuai dengan ukuran badan saya saat ini. Nah, percayalah, perubahan hanya akan terjadi ketika kita melangkah keluar dari zona nyaman. Karena saya percaya ketika kita masih di dalam zona nyaman, kita tidak akan pernah sampai di tujuan yang Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan tentukan. Nah, Tuhan telah memilih dan menetapkan hal baik, bahkan lebih dari yang kita pikirkan. Tetapi jika kita nggak pernah melangkah untuk meraihnya, Anda dan saya tidak akan pernah mendapatkan hal itu. Ketika saya tetap pakai jaket sempit itu tadi, dan saya nggak mau melangkah ke toko lain dan mencari jaket yang lebih pas dengan ukuran badan saya saat ini, saya nggak akan mendapatkan jaket yang baru. Saya tidak akan mendapatkan jaket yang baru. Itu sebabnya kita perlu melangkah. Kita perlu berpindah tempat. Kita harus berubah tempat, memindahkan posisi kita dari yang lama ke posisi yang baru untuk mendapatkan posisi nyaman bersama dengan Tuhan di tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Terkadang kita lebih suka memaksakan diri untuk tetap hidup nyaman dengan kesalahan yang ada. Saya salah pakai jaket sempit kemana-mana, mungkin udah punya anak gitu, terus saya kesana kemari pakai jaket kecil banget gitu. Orang kalau lihat itu udah kayak lalampa. Padahal saya bisa memakai jaket yang lebih pas. Kadang banyak orang lebih nyaman dengan hidup yang lama, dengan gaya hidup yang lama. Dia suka, udah deh, saya nyaman kok makan duitnya kantor, saya aman lah, saya senang kok, saya happy korupsi. Tapi ada yang lebih happy, ada yang lebih membuat kita bahagia, adalah ketika kita mau melangkah dan menuju titik poin yang Tuhan sudah tentukan. Kita punya GPS, itu Alkitab. Alkitab akan menuntun kita kemana dan seperti apa yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Amin. Nah, yang ketiga, perubahan hidup dapat terjadi jika kita jadikan Yesus Kristus penguasa dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam kehidupan kita, kita akan mengalami yang namanya perubahan yang jelas. Be the real you yang Tuhan mau, dan jadilah relevan dengan dunia ini. Percayalah, setiap perubahan pasti tidak enak, tetapi setiap perubahan mendatangkan kebaikan dan hal yang baik bagi kehidupan kita semuanya. Saya percaya hari ini kita semua
sudah menanggalkan pakaian yang lama. Kita sudah memakai pakaian yang baru, yang tidak bolong, yang tidak sempit, tapi nyaman kita pakai dan sesuai apa yang Tuhan mau. Kita sudah berubah dengan melangkah dan memakai apa yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau, tetapi yang Tuhan kehendaki. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu dan yang kamu harus taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, perubahan hidup yang sesungguhnya bukanlah bersifat sementara, tetapi selamanya. Perubahan hidup adalah bersifat selamanya. Itu harus kita lakukan terus-menerus. Kita harus merapikan pakaian kita bagaimana baiknya, dan kita harus pastikan bahwa lemari pakaian kita itu dipenuhi dengan pakaian yang sudah pasti pas untuk kita pakai, bukan yang sempit lagi, bukan yang udah lobang-lobang lagi, dan pastikan semuanya itu tidak ada pakaian yang lama dalam hidup. Pastikan di dalam kehidupan saudara, kosongkan kehidupan lama saudara. Mari kita berjalan sesuai dengan GPS-nya Tuhan, sesuai yang Tuhan kehendaki, dan pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami perubahan terus-menerus, bukan hanya hari ini dan besok, tapi mengalami perubahan terus-menerus. Karena Tuhan sangat suka yang namanya perubahan. Perubahan yang terus-menerus hanya akan terjadi ketika kehidupan saya dan saudara dikuasai dan dipimpin oleh Yesus Kristus. Ketika saudara menjadikan Yesus sebagai penguasa kehidupanmu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, pelayananmu, ketika kita memasrahkan, kita menyerahkan sama Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai penguasa. Tuhan, Engkau penguasa kehidupanku. Kita akan mengalami yang namanya proses dalam perubahan. Artinya, ketika kita menjadikan Yesus sebagai penguasa, artinya kita sedang menundukkan hati kita kepada Tuhan. Kita sedang menundukkan diri kita. Kita sedang menundukkan hati kita kepada Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan yang memimpin saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya sungguh berdoa pesan yang Tuhan sampaikan melalui saya akan mengubahkan cara hidup kita, akan mengubahkan pandangan kita, paradigma kita, dan mengubahkan hati kita. Saya berdoa supaya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak memiliki jas hujan yang bolong, kita tidak memakai lagi pakaian yang sempit, dan pastikan kita memakai pakaian yang Tuhan sediakan terus-menerus. Kita memakai pakaian yang Tuhan sediakan bukan hanya 1-2 hari ini, tapi terus-menerus. Karena Tuhan suka
ketika apapun yang Dia berikan, kita menerimanya dan memakainya dengan baik. Tuhan suka memberikan perubahan, dan perubahan itu kita jalani day by day, terus menerus sampai kita menuju pertandingan kita yang terakhir. Amin. Untuk firman Tuhan, saya akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya di doa malam ini ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada hikmat dan pewahyuan yang Tuhan sampaikan secara pribadi melalui service online ini Tuhan. Kami percaya setiap orang akan mengalami perubahan yang luar biasa dan mengalami Tuhan. Kami sungguh berdoa Tuhan, ada cinta kasih Tuhan dan cinta mula-mula yang Tuhan bakar kembali bagi setiap kami, agar kami mau memberikan kehidupan kami kepada Tuhan untuk dikuasai oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kami berdoa sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, jemaat yang mengalami penurunan omset Tuhan, dan mengalami pergumulan apapun. Aku berdoa Tuhan, kiranya Tuhan sungguh menjamahnya. Tuhan memberikan mujizat, Tuhan menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit, seorang ibu yang dirawat di rumah sakit Tuhan, yang mengalami sakit kanker payudara. Ku percaya Tuhan, tangan-Mu tangan penyembuh. Tuhan bukan hanya menyembuhkan, bahkan Tuhan mengganti organ tubuhnya yang sakit ini menjadi baru Tuhan. Aku percaya, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan iman percaya kami Tuhan. Tuhan adalah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa Tuhan. Kami berdoa seorang bapak yang dirawat di rumah sakit juga Tuhan karena penyakit stroke Tuhan. Aku berdoa kiranya tangan Tuhan yang maha pengasih, yang dapat memulihkan, menjamah, sehingga bapak ini boleh sembuh dari sakit yang dideritanya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari yang luar biasa ini. Kami percaya kehidupan kami, kehidupan keluarga, karir, bisnis, usaha kami diberkati Tuhan. Kami akan terus naik, nggak akan pernah turun. Kami akan terus maju menuju titik yang Tuhan sudah tentukan. Kami nggak akan pernah mundur. Kami akan jadi kepala bukan ekor. Dan kami percaya kehidupan kami akan berubah ketika kami membiarkan Tuhan menguasai kehidupan kami. Kami akan menerima berkat Tuhan, terima berkat dari Tuhan, diberkati usahamu, berkati bisnismu, berkati karirmu, berkati keluargamu, anak, istri, orang tua diberkati. Kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan menyertaimu dari malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.